warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, para bapak ibu saudara-saudari rahimakumullah, monggo kita berpasangan puji syukur wonten kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dipun kenikmatan tentang kita sedaya langkung-langkung menika iman wal Islam. Suara salam kita kundur wonten asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargipun, para sahabatipun, mugi lumampah bagi sedaya berpaling aswati langkung-langkung yang sepuh para penerima ing kiamat, mugi saged pikantuk syafaat umat. Amin ya rabbal alamin. Program yang berkaitan kajian ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, surat Yunus surat yang ke-10 halaman 218, ayat yang ke-79 sampai dengan 88. Dalam pembahasannya masih menjelaskan tentang sejarah para nabi terdahulu, terutama adalah Nabi Musa alaihi salam. Karena pada ayat sebelumnya diterangkan Allah mengutus beberapa rasul, termasuk adalah Nabi Musa beserta Nabi Harun alaihissalam, dan semua yang disampaikan oleh rasul-rasul ini selalu diingkari oleh orang-orang musyrik. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya sebagai kaum muslimin. Jangan sampai kita mengingkari ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang dados kajian wonten ayat menika setunggal, Fir'aun mengerahkan ahli sihir. Ini ayat sebelumnya menerangkan bahwa mukjizat yang dibawa para rasul ini menurut orang-orang musyrik dianggap sebagai sihir, termasuk pula yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam menurut orang-orang musyrik dianggap sebagai sihir. Maka di saat inilah pertemuan antara Fir'aun dengan Nabi Musa dapat diambil sebuah pelajaran bahwa Fir'aun mengerahkan kekuatan sihir, sedang Nabi Musa alaihissalam membawa mukjizat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentukipun mukjizat dari sihir, maka keterangan-keterangan wonten ayat menika langkung jelas. Yang kedua, Allah menentukan kebenaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa tidak perlu ragu lagi, karena akan disampaikan Allah kepadanya adalah sebuah syariat yang benar. Kemudian yang ketiga, Fir'aun mengancam pengikut Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Musa menyuruh pada kaumnya agar bertawakal kepada Allah. Menghadapi ancaman dari Fir'aun, ya, dengan menggunakan berbagai macam ancaman-ancaman yang berat, maka sudah selayaknya Nabi Musa kaumnya untuk memohon pertolongan kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Yang kelima, kaum Nabi Musa mohon keselamatan kepada Allah. Kemudian yang keenam, Nabi Musa dan Nabi Harun saudaranya mempunyai tempat tinggal di Mesir. Yang ketujuh, Fir'aun menyesatkan kaumnya dengan harta kekayaan yang dimiliki.
Jadi ini tentang sejarah, ya. Sangat penting sekali untuk mengambil hikmah dari perjalanan orang-orang terdahulu yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang baik untuk diikuti, perilaku-perilaku yang jelek untuk dapat dijauhi. Itu hikmah dari mempelajari sejarah. Ya. Maka banyak sekali di dalam Al-Quran ini kisah-kisah masa lalu orang-orang yang soleh maupun orang-orang yang mengingkari ajaran Allah untuk diambil hikmah bagi kita semuanya. Yeah. Mereka tertipu dengan pun, ini ayatnya pendek-pendek, insya Allah nanti bisa diselesaikan dalam kesempatan ini. Monggo sekarang kita simak wawasan itu, langsung nanti kita wawasakan terus ayat-ayat yang dibekas ini ke saat kita wawasan terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahirin alim falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala Musa ma jitum bihi as-sihr inna Allaha sayubtilu inna Allaha la yusrifu amal ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا يضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. Jadi beberapa tasbih pun seperti Allah. Bacaan-bacaan panjang jangan sampai dilupakan. Ya, tanda makna yang harus kita menunjukkan lurus. Ya. Ini adalah menandakan 5 atau 6 harokat. Falamma jaa, jadi hitung kilo-kilo tahun, lalu hitungan itu di satu tepukan jari itu 1 huruf, dan ini ada 5. Falamma jaa, ini yang
jais sakit kali atau mungkin 6 harokat. Bisa dipilih mungkin 3, 4 boleh. Ini pattern pun kalimat wajib itu 1 kalimat antara bacaan mat dengan hamzah. Kalau mat jais beda kalimat antara bacaan mat dengan hamzahnya. Langsung ya. Bacaan orang ya. Sayup tilu ini tidak di tengah-tengah ya, tergolong orang sudro. Sayup ada gemanya ya. Kemudian ada ing mumpung senijo juga justru ini adalah bacaan ekfa ya, samar ya, samar ing kuntum otomatis tidak baca in kuntum bainal idhar wa idlom in kuntum muslimin. Kalau terakhir bacaan panjang yang dibaca wakaf terakhir yang terlibat di polos tadi mat ari istukur dibaca mulai dari 2 sampai terakhir 6 harokat. Boleh 3, boleh 4, maksimal 6 harokat. Maka sekarang terus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu a'tuni bi kulli sahirin 'alim. Falamma jaa'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bis-sihr. Inna Allaha sayubtilu. Inna Allaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Wa yuhibbullahul haqqa bi kalimatihi wa law karihal mujrimun. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qawmihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardh wa innahu laminal musrifin. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Wa qalu ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wa awhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikum bi Misra buyutan waj'aluu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana yudillu an sabilik rabbana lis ala wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Nomor semoga Fir'aun mengerahkan ahli sihir. Jadi sejarah Fir'aun terulang kembali pada surat Ali Imran dulu
dijelaskan tentang sejarah Fir'aun dan Nabi Musa. Ini kenapa Al-Quran mengulang-ulang sejarah yang pernah disampaikan, ini pernah dijelaskan pada tafsir yang lalu, supaya kita bisa lebih memahami dan memperkuat sejarah itu di dalam hati kita sehingga bisa mengambil hikmah atau manfaatnya. Waqala Fir'aun, waqala dan berkata Fir'aun, Fir'aun datangkan kepadaku bikulli sahirin, semua sahirin ahli sihir, alimin, yang pandai. Ini Fir'aun menyampaikan kepada pendukung-pendukungnya, pembesar-pembesarnya, yang menyampaikan. Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua ahli sihir yang pandai. Karena Raja Fir'aun memiliki penyihir-penyihir yang banyak dan pandai, sehingga saat menghadapi Nabi Musa alaihissalam, dan dikatakan Nabi Musa memiliki sihir, kata mereka, sebetulnya adalah mukjizat, maka Fir'aun pun mengumpulkan para penyihir itu. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sikap Fir'aun sesudah pikirannya dipengaruhi dan diisi dengan tuduhan dan pandangan-pandangan pemuka kaumnya terhadap Musa. Jika pandangannya kan sendiri, pandangan-pandangan pemuka dari kaumnya Fir'aun itu mengatakan bahwa Nabi Musa juga memiliki sihir yang tingkat tinggi. Makanya Fir'aun segera memerintahkan pemuka-pemuka dari kaumnya itu untuk mengumpulkan para ahli sihir. Dia lalu memerintahkan mereka untuk memanggil ahli sihir yang pandai supaya dapat menandingi dan menghancurkan mukjizat-mukjizat Nabi Musa itu. Jadi sebetulnya bukan mukjizat itu pandangan mereka. Kemampuan Nabi Musa dianggap juga sebagai sihir, maka ditandingi dengan sihir. Tindakan Fir'aun yang demikian untuk memelihara martabat kemuliaannya dan menghambat perkembangan kekuatan Musa dan Bani Israel di kerajaannya. Nabi Musa yang berada di lingkungan kekuasaan Fir'aun di Mesir. Untuk apa Nabi Musa di Mesir? Tujuannya diutus Allah untuk mengeluarkan Bani Israel dari kekuasaan Fir'aun. Jadi ceritanya ini yang mirip Nabi Yusuf alaihissalam. Putra itu Nabi Yakub. Itu kan sampai karena pancaklik panjang itu sampai dia mencari makanan ke Mesir. Kalau Yusuf ini karena dibuang saudaranya, sehingga ditemukanlah saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu di Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun. Akhirnya turun-temurun banyak dari keturunan orang-orang Bani Israel berada di Mesir, dan ini ditindas oleh Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mengeluarkan Bani Israel dari tindasan itu. Tindakan Fir'aun yang demikian jadi dimaksudkan supaya tetap kewibawaan Fir'aun ini terjaga dari kekuasaan Nabi Musa alaihissalam. Itu masih satu tema beberapa ayat ini. Falamma ja'a, maka telah datang as-saharatu ahli sihir. Allah berkata, wahum kepada mereka Musa, Nabi Musa, alqaw, lemparkan oleh kalian ma'antum, apa yang antum kalian mulkul, orang-orang yang melemparkan. Nabi Musa mengatakan kepada penyihir-penyihir itu, maka tatkala ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang tidak kamu lemparkan. Kemudian sesudah ahli sihir dipanggil, datanglah mereka menemui Nabi Musa. Mereka menawarkan
jadi sihir ya. Terus tingkatan bawahnya ya sulap ya. Kalau sihir ini sudah diikuti dengan kemampuan yang lebih tinggi ya. Kalau sulap kadang-kadang hanya keterampilan saja. Kalau sihir sudah ada pihak-pihak dari ya, makhluk-makhluk halus yang ikut serta di dalam perwujudan ini. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi. Falamma maka tatkala alqaw mereka telah melemparkan, qala berkata Musa Nabi Musa, ma ji'tum bihi, apa yang kalian bawa asiru adalah sihir. Innallaha, sesungguhnya Allah sayubtiluhu, akan membatalkannya. Jadi sihirnya akan dikalahkan oleh kekuatan mukjizat yang bersumber dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah la yusriku, tidak menjadikan berhasil amal mufsidin, pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Itu terjemahnya. Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lemparkan itulah yang sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Di sini ada ya, kita cermati pertemuan antara sihir dengan mukjizat Nabi ya. Kalau sihir itu hanya tipuan-tipuan ya. Kalau tingkatannya tinggi yaitu dibantu dengan makhluk-makhluk halus. Tapi kalau mukjizat murni sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat dipelajari. Nah, sihir itu ada dipun pelajari, bisa disebarluaskan ya. Kalau mukjizat Nabi sendiri tidak bisa melakukannya tanpa itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka selesai melontarkan sihir mereka itu, berkata Musa kepada mereka tanpa memindahkan sedikit pun kedahsyatan sihir yang mereka pertunjukkan itu, bahwa apa yang mereka lakukan itu hanyalah sihir belaka atau suatu penyulapan pada penglihatan manusia. Jadi sebetulnya tidak ada ular yang banyak tali tongkat pun masih utuh tongkat mestinya. Tapi dari pandangan penglihatan terkadang ada tipuan seolah-olah menyerupai ya ular lagi ya. Hakikatnya tidak ada suatu perubahan yang terjadi seperti tongkat dan tali menjadi ular ya. Itu masih benda-benda aslinya sebetulnya. Cuma tipuan pada pandangan ini menyebabkan pandangan penglihatan ya melihat wujud ular di situ. Berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa, ada suatu mukjizat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membatalkan dan memusnahkan sihir itu dengan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Akan menjadi jelas bahwa sihir itu adalah perbuatan manusia, bukan peristiwa yang luar biasa. Itu ya. Kalau sihir itu upaya manusia, kalau mukjizat itu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi atau rasul untuk melemahkan musuhnya. Maka Musa melemparkan tongkatnya dan Allah menciptakan tongkat itu menjadi ular. Lalu ular itu memusnahkan ular sihir yang mereka perbuat itu. Jadi ya, terus berita itu sihir yang mukjizat terdapat di dalam kisah ini adalah Nabi Musa dan Fir'aun. Kemudian tema yang nomor kali, Allah menunjukkan kebenaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi walaupun kedahsyatan sihir dari Fir'aun ini telah disaksikan banyak orang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada Nabi Musa berupa syariat yang diberikan kepadanya. Wa yuhibbullahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Wa yuhibbu, dan membenarkan Allah al-haqqa yang benar bi kalimat
dengan kalimatnya, ya, kalimatnya maksudnya ajaran-ajaran atau syariat yang diberikan kepadanya. Walaupun kalian tidak menyukai al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa, yaitu semisal orang-orang musyrik, orang kafir, juga mengikut Fir'aun dalam sejarah ini, ya. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia dengan kalimatnya mengokohkan kebenaran, yang dengan kebenaran itu manusia akan mengalami kesejahteraan dan terpelihara dari kezaliman. Ini sebagai syariat itu syariat yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad, juga nabi-nabi sebelumnya. Semuanya itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam hidup dan terjauh dari kezaliman. Ini semuanya punya tujuan yang sama. Kalimat Allah itu adalah aturan Allah yang ditanamkan ke dalam syariat yang disampaikan pada rasul-rasulnya. Ini juga diterima oleh semua rasul. Dengan kalimat itu Musa dapat mengalahkan Fir'aun dan melepaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Karena Nabi Musa berprinsip pada jalan yang benar, ya, maka Nabi Musa mengalami kemenangan. Walaupun yang demikian itu tidak disukai oleh Fir'aun dan pemuka-pemukanya, karena Fir'aun memiliki pandangan tersendiri. Dia berkuasa mutlak atas rakyat di Mesir, ya. Bahkan dia menganggap sebagai Tuhan. Ini ya. Nomor 3, Fir'aun mengancam pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ini karena sihir yang telah digerakkan ternyata dikalahkan dengan mudah oleh Nabi Musa dengan mukjizatnya. Maka langkah selanjutnya Fir'aun mengancam pengikut Nabi Musa alaihissalam dengan kekejaman-kekejaman. Fama amana Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khawfin min Fir'aun wa malaihim an yaftinahu wa inna Fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin. Fama maka tidak amana beriman di Musa kepada Musa, ya, Fir'aun walaupun sudah tidak bisa menandingi mukjizat, tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Illa dzurriyyatun, kecuali dzurriyyatun, anak cucu, min qaumihi, dari kaumnya. Jadi Fir'aun tidak mau beriman, tapi keturunan-keturunan jauh setelah itu ada yang beriman kepada Nabi Musa. Ala khaufin, atas khaufin, rasa takut, min Fir'aun, dari Fir'aun, wa malaihim, dan pemuka-pemuka mereka. Ini betul-betul luas panjang ya. Tanda sifat wa malaihim, dalam ini istilah panjang. Wa malaihim, ayat tinaru, untuk memfitnah atau menyiksa mereka. Wa inna, dan sesungguhnya Fir'aun la'alim, sungguh merasa orang yang tinggi, fil ardi, di muka bumi. Wa innahu, dan sesungguhnya dia laminal musrifin, sungguh termasuk al-musrifin, orang yang melampaui batas. Dan ini sifatnya Fir'aun terhadap Nabi Musa. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi keberadaan Fir'aun, ya, di Mesir yang telah dikenal sejarahnya, ya, Fir'aun atau Raja Ramses ini banyak di Mesir itu turun-temurun raja ini, dan
yang satu zaman dengan Nabi Musa adalah Fir'aun yang paling kejam, ya. Karena ada raja-raja 1, 2, 3 terus, ya. Dan yang semasa dengan Nabi Musa yang paling kejam. Kegagalan Fir'aun bersama pemuka-pemuka kaumnya dan tukang-tukang sihir itu mendorong Fir'aun melakukan perbuatan yang lebih kejam lagi. Soalnya dari segi kemampuan sihirnya tidak bisa menandingi mukjizat Nabi Musa, maka dia melakukan upaya-upaya lain, ya, kekejaman lain terhadap pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dia merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Musa dan orang-orang dari Bani Israel. Rencana ini menimbulkan rasa ketakutan di kalangan Bani Israel, sehingga yang mengikuti ajaran Nabi Musa itu hanya sedikit karena merasa takut dari ancaman Fir'aun beserta pemuka-pemukanya. Maka oleh karena itu tidak banyak di antara mereka yang beriman kepada Nabi Musa. Mereka beriman itu umumnya para pemuda. Kaum Nabi Musa merasa takut kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya yang selalu berusaha menyiksa mereka dan memaksa mereka murtad dari agama Musa alaihissalam. Ini tidak beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Pengikut-pengikutnya selalu mendapat ancaman. Ya, kita mengenal Bilal bin Rabah ini, ya. Dalam sejarahnya yang dulu pernah ditayangkan filmnya itu, ya, Bilal bin Rabah menghadapi siksaan yang luar biasa sampai dipukuli, dijemur di terik matahari dengan tidak menggunakan kain baju, kemudian ditindih batu besar, ya, dan dia dipaksakan untuk keluar dari agama Islam, ya. Nah, karena dia sudah berikrar syahadat dengan benar, ya, maka dipaksa seperti itu pun, walaupun sampai mempertaruhkan nyawa. Bilal bin Rabah ini tetap berada dalam keimanan. Nah, ini patut untuk kita pelajari. Jadi sepanjang sejarah memang, ya, pengikut-pengikut para Rasul selalu dapat ancaman dari kaum kafir, ya, mulai dahulu sampai umatnya Rasulullah. Kaum Nabi Musa merasa takut pada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya yang selalu berusaha menyiksa mereka dan memaksa mereka murtad dari agama Musa alaihissalam. Fir'aun di zaman Musa alaihissalam termasuk raja yang sangat kejam dalam sejarah Mesir. Dan ini tidak segan-segan untuk membunuh, ya. Dia banyak menumpahkan darah manusia dan dia pula yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Bani Israel dijadikan budak di bumi Mesir. Ini, ya, sifat-sifat Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Dan jasadnya Fir'aun masih utuh, ya, dulu pernah ditampilkan gambarnya, ya, wajah panjang, ya, 2 meter lebih, ya, hampir 3 meter gitu, ya, masih utuh, sudah mengering, jadi pernah mengalami masa kekuasaan Mesir. Ini sampai nanti kita kaji terjemah di malam, ya. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini, yaitu Mesir, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Ini pertanyaan dari pemuka-pemuka Fir'aun. Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Ini berarti kezaliman sedang berkuasa di Mesir, ya. Makanya kalau di mana saja ada kezaliman, ini tidak akan bisa membuahkan ketenangan, ketentraman, ya. Lingkungan kita lebih marah atau ditinggal meresahkan masyarakat. Lalu sebagian belum penguasa. Kalau sampai penguasa yang zalim, maka rakyat akan tersekat keberadaannya. Inilah Nabi Musa alaihissalam diutus untuk mengeluarkan Bani Israel dari kekejaman seperti ini. Yang keempat,
Nabi Musa menyuruh kepada kaumnya agar bertawakal kepada Allah. Ini ya, di tengah-tengah kesulitan seperti itu, ya, kekuatan Fir'aun ini dihadapi dengan kekuatan Nabi Musa ini sangat tidak berimbang. Ya. Nabi Musa sedikit pengikutnya, sedangkan Fir'aun yang berkuasa dan memiliki sejumlah pendukung yang lebih besar. Maka semacam ini perlu didukung dengan mental yang baik, yaitu bertawakal kepada Allah. Dan ini ya, karena tidak berbanding, tidak sebanding antara Nabi Musa beserta pengikutnya dengan Fir'aun. Maka perlu berserah diri pada Allah sehingga Allah nanti yang akan menyelesaikan persoalan itu. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wa qala, dan berkata Musa, Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum, jika kalian amantum billah, kalian beriman kepada Allah, fa alaihi, maka atasnya kepada yang tawakkalu, bertawakallah kalian. Kalau sudah beriman dengan baik, langkah berikutnya berserah diri kepada Allah. In kuntum muslimin, in jika kuntum kalian adalah muslimin, orang-orang yang berserah diri. Berkata Nabi Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Soalnya ini menghadapi penguasa yang boleh, ya, dan terancam kehidupannya di pengikut Nabi Musa. Maka bagaimana dengan keadaan yang sangat menakutkan ini? Ya, kalau benar-benar mereka semuanya beriman kepada Allah, maka tidak usah takut, berserah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi patut untuk kita contoh di dalam menghadapi persoalan hidup, ya. Kalau itu di luar jangkauan kemampuan kita dan kita sudah berusaha dengan cara yang sebaik-baiknya, maka selanjutnya kita berserah diri pada Allah. Orang yang tawakal itu luar biasa. Kalau dia dengan sebenar-benarnya berserah diri pada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Itu telah dibuktikan oleh orang-orang terdahulu, semisal Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, mereka berdua ada di dalam gua Thur, ya, dan tidak ada lain terkecuali berserah diri kepada Allah. Ya. Kemudian Nabi Muhammad beserta Abu Bakar As-Siddiq mendapat perlindungan. Orang-orang kafir Quraisy tidak, ya, masuk ke dalam gua itu karena di mulut gua itu ada sarang laba-laba yang mereka punya kesimpulan tidak mungkin di dalamnya ada seseorang yang sedang bersembunyi. Jadi ini perlindungan dari Allah karena mereka berdua bertawakal, berserah diri pada Allah. Setelah Musa melihat keadaan orang-orang yang beriman itu dalam ketakutan, maka dia menyerukan kepada mereka agar bertawakal kepada Allah jika mereka beriman kepadanya dengan keimanan yang benar. Tawakal ini bentuk ucapan Allah. Tawakal itu sampai ke dalam hati kita, jiwa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya ucapan saja. Orang yang bertawakal itu cirinya buahnya ada dua. Yang pertama, kalau berhasil dia akan syukur. Kalau gagal dia akan tetap tabah dan sabar. Itu buahnya tawakal. Tapi kalau ada seorang saat bertawakal pada Allah, ternyata setelah gagal terus masih mengeluh, menyesal, jadi berarti belum bertawakal secara benar. Orang yang bertawakal dengan sebenar-benarnya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, jika Allah memberikan pertolongan, kemudahan, keberhasilan,
dia bersyukur itu atas pertolongan Allah. Dan jika gagal, ya, maka dia pun masih bersabar atas kegagalan itu. Ya, gini. Keimanan yang benar itu maksudnya apa? Yaitu iman yang disertai dengan penyerahan diri, dan gitu ya. Penyerahan diri dan ketaatan yang mutlak terhadap perintah dan larangan Allah. Iman yang benar itu luar biasa ya. Ini ya Rasul Dawud, iman yang benar sama dengan estu itu yang akan yakin ya, kepada yang diyakini dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Keimanan tanpa pengamalan yang nyata adalah keimanan yang kosong. Jadi kita masih berada di tingkat seperti ini, mengaku beriman tapi sebetulnya belum membuktikan ketaatan dengan sebenar-benarnya. Ya, percaya dengan yakin itu beda. Contohnya seperti ini. Misalnya ada petugas PLN memberitahu bahwa nanti malam mulai jam 7 sampai jam 12 lampu di Tanda akan dimatikan. Kita percaya karena itu sumber yang memberitahukan PLN. Tapi ada orang yang percaya saja tidak yakin. Kalau yakin dia akan berusaha mungkin untuk mempersiapkan penerangan lain ya. Pada saat matinya lampu nanti akan dipakai untuk menerangi rumah ya. Tapi orang yang hanya percaya tidak memunculkan dengan persiapan seperti itu. Jadi jadi pun percaya dengan yakin ya. Dan orang yang yakin akan mudah bertawakal. Tapi kalau orang yang beriman saja, percaya saja, belum tentu akan berserah diri kepada Allah secara total. Ya. Dan tawakal pada Allah barulah lahir dari jiwa. Ya. Tawakal pada Allah itu lahir dari jiwa seorang yang beriman sesudah dia taat mengamalkan dalam batas kemampuannya akan ajaran agamanya. Jadi tawakal itu hanya dimiliki orang-orang yang beriman dan mewujudkan keimanannya dengan ketaatan. Nah ini ya, baru tawakal. Nah iman Allah bukan wali taat, bukan saja tawakal. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua kaum Bani Israel itu beriman kepada Musa sewaktu mereka berada di Mesir. Berarti ini Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa sebagai kaumnya Nabi Musa tidak semuanya itu percaya pada ajaran Nabi Musa. Ya ada yang percaya, ada yang percaya dan mengikuti ya. Dan beriman akan adanya Tuhan yang Maha Esa bukanlah berarti mereka telah beriman akan kerasulan Musa. Mungkin pada Allah percaya, tapi pada Nabi Musa belum mempercayai ajarannya. Di samping beriman pada Allah, hendaknya seseorang beriman kepada Rasul. Ya betul semacam ini ya. Barulah dia menjadi seorang Muslim yang berserah diri dan taat terhadap perintah dan larangan agama dibawa oleh Rasul. Terus ini kata itu percaya kepada Allah, ya, kepada Rasul yang diutusnya, melakukan ajarannya, lalu berserah diri kepadanya. Orang-orang Yahudi itu sesudah selamat meninggalkan bumi Mesir dan tiba di Sinai. Ini perjalanan panjang ini ya, dari Mesir melalui Laut Merah ya. Itu ada sejarah yang spektakuler di sana terjadi mukjizat, yaitu terbelahnya laut dengan tongkat Nabi Musa. Kemudian mereka berbondong-bondong sampai ke Sinai. Ini sangat jauh sekali. Mereka menuntut pada Musa akan membuatkan patung Tuhan. Ini berarti pengikut Musa tidak semuanya taat kepada ajaran Nabi Musa dan meminta patung. Ya. Kemudian mereka menjadikan anak lembu sebagai Tuhan dan menyembahnya. Jadi yang dipelopori dulu oleh Samiri itu ya. Karena ditinggal Nabi Musa naik ke gunung untuk berdialog kepada Allah ya. Sementara di bawah ini
Nabi Harun alaihissalam itu tidak bisa menguasai umatnya Nabi Musa. Akhirnya mereka meninggalkan ajaran Nabi Musa dan menyembah kepada anak sapi yang dibuat patung. Kaum Samiri itu pernah disejarahkan di dalam surat Al-Imran. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak seluruh orang Yahudi itu beriman dan taat kepada ajaran Musa alaihissalam. Jadi ayat yang keberapa? 85. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Faqalu, maka mereka berkata, 'ala Allahi, kepada Allah, tawakkalna, kami bertawakal. Rabbana, ya Tuhan kami, la taj'alna, janganlah taj'alna, engkau jadikan kami fitnatan, sasaran, lil qaumiz zalimin, bagi kaum atau orang-orang yang zalim. Istilah tawakal itu ada doa, ya. Lalu mereka berkata kepada Allah, lah kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Mereka menyadari bahwa kemenangan dan kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang beriman adalah tergantung kepada kebulatan hati mereka dan iman, amal dan tawakal. Kemudian sudah tawakal itu mereka berdoa kepada Allah agar memelihara mereka dari kejahatan orang-orang yang zalim, serta melindungi mereka dari kesewenang-wenangan orang-orang yang dapat memalingkan mereka dari agama. Tawakal disertai dengan doa permohonan. Supaya diberi keselamatan dari orang yang zalim. Berapa dengan setelah kita berserah diri pada Allah, dengan mengerahkan segala kemampuan, kita tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan persoalan itu, kita berserah diri pada Allah, serahnya memohon perlindungannya, memohon keselamatan darinya. Yang kelima, kaumnya Nabi Musa mohon keselamatan kepada Allah. Wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wa najina, dan selamatkan kami pengikut Nabi Musa, bi rahmatika, dengan rahmatmu, minal qaumi, dari kaum al-kafirin, orang-orang yang kafir. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat engkau dari budaya orang-orang kafir. Doa itu penting sekali, doa itu penting sekali. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kamu, niscaya aku akan mengabulkan, menjabai doamu. Tapi seringkali ada yang bertanya, kenapa kita sering memohon berdoa kepada Allah pun belum terkabulkan? Itu masih wonten syarat-syarat itu. Dunia itu saya dipun tadi, dipun ijabah, mereka mami pinter-pinter syarat. Syaratnya antara lain, kita harus menguatkan iman kita kepada Allah, melaksanakan ketaatan yang benar, dan kita harus yakin di dalam berdoa itu. Jadi yakinnya ini kadang-kadang yang aneh. Kita memohon tapi dalam hati kadang-kadang ada yang ragu-ragu, jangan-jangan atau kelihatannya ini susah untuk kabul. Jadi kita sendiri ragu-ragu, dan itu tidak akan menjadikan doa kita diterima. Innallaha la yaqbalu doa al-abdi min qalbin ghafilin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa seorang hamba dari hati yang lalai, yaitu hati yang tidak yakin terhadap apa yang diminta. Dan mulai ulama dengan bunga itu sering mantap, nggak usah terlalu panjang lebar doa itu, tapi kalimat demi kalimat yang kita ungkapkan sebagai doa harus disertai dengan keyakinan yang kuat. Nah, makanya kalau berdoa itu aminnya sudah pas,
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin. Dan kita pahami, kita sedang mohon ampun kepada Allah bisa semua orang Islam laki-laki maupun perempuan. Dan satu akan dimohonkan disertai dengan kematahan dan amin. Dungo-dungo sing yakin kados ngeten, tidak usah panjang lebar, doa itu akan menjadi mustajab. Dan kalau panjenengan dungo itu sing awam-awam dengan foto-fotoan, kalau sudah hafal, jangan sampai terlalu cepat karena nanti kita belum bisa menyertai dari ucapan yang sedang kita mohonkan. Berabad-abad lamanya mereka dalam perbudakan Fir'aun dan mereka mengalami kerja paksa dalam pekerjaan kasar di luar kemanusiaan. Jadi seluruh dari Bani Israel di Mesir itu diperlakukan secara tidak layak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk membebaskan mereka dari kekejaman Fir'aun. Kemudian nomor 6, Nabi Musa dan Nabi Harun, saudaranya, mempunyai tempat tinggal di Mesir. Jadi bukan tempat tinggal itu, apa istilahnya? Ilustrasi malam ya. Jangan sendiri impornya. Wa auhayna, dan kami wahyukan ila Musa, kepada Musa wa akhihi, dan saudaranya yaitu Nabi Harun, antakau wa'a, hendaknya kamu berdua membuat liqaumikuma, bagi kaum kalian berdua di Misra, di Mesir, buyutan, beberapa rumah, waj'alu, dan jadikanlah kalian buyutakum, rumah-rumah kalian kiblatan, kiblat, wa aqimus sholata, dan dirikanlah oleh kalian as-sholat, wa basyiril mu'minin, wa basyir, dan beri kabar gembira atau memberikanlah al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun supaya mencari tempat tinggal, rumah di Mesir sebagai tempat untuk beribadah dan tempat untuk tinggal bagi kaumnya. Dan kami lakukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Nabi Harun. Nabi Musa itu Rasul, juga Nabi, tapi Nabi Harun namun Nabi, bukan Rasul. Karena satu zaman itu hanya ada satu Rasul, tapi boleh lebih dari satu untuk Nabi. Terus Musa ini dapat syariat dengan kitab suci, tapi kalau saudaranya Nabi Harun itu tidak dapat kitab suci, dan Nabi itu bisa bersama dengan Rasul. Tapi kalau sudah ada Rasul, tidak ada Rasul yang lain. Satu zaman hanya ada satu Rasul. Rasul yang wajib kita ketahui dengan Nabi ada 25, tapi kalau Rasul saja ada 315 Rasul. Kalau Nabi saja 124.000 jumlahnya. Dan kami lakukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumah itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa Dia memerintahkan Musa dan Harun untuk mencari beberapa buah rumah dalam kota Mesir buat dijadikan tempat tinggal dan perlindungan bagi kaumnya serta tempat kegiatan mereka dalam segala urusan mereka. Allah memerintahkan juga agar rumah itu dijadikan sebagai tempat sholat. Terus ini di Mesir karena tidak sebentar perjuangan membebaskan perbudakan Bani Israel di Mesir itu perlu waktu yang lama. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun juga memerlukan adanya tempat tinggal. Kemudian khusus kepada Musa sebagai pengemban syariat Allah, jadi syariat Allah berarti sebagai Rasul,
memerintahkan agar dia memberikan kabar gembira dan bahagia di kemudian hari bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kan tugas Rasul itu diantaranya adalah basyirah wa nadhirah. Basyirah itu memberikan kabar gembira. Orang-orang yang beriman akan diberikan balasan surga, kabar gembira. Nadhirah itu warning, peringatan, yaitu kalau seorang tidak melakukan syariat dengan benar akan mendapat ancaman neraka. Lagi basyirah wa nadhirah. Singkat malu itu Fir'aun menyesatkan kaumnya dengan harta kekayaan yang dimiliki. Jadi Fir'aun itu seluruh Mesir jadi miliknya, dikuasai penuh, sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki, dengan harta benda yang dimiliki ini, dia mengaku sebagai Tuhan. Dia menyesatkan kaumnya. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Wa qala Musa, dan berkata Musa, Nabi Musa, rabbana wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau ataita telah engkau datangkan Fir'aun wa mala'ahu dan pemuka-pemukanya, zinatan perhiasan, wa amwalan dan harta kekayaan, fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia. Rabbana ya Tuhan kami, liyudhillu untuk mereka menyesatkan ansabilika dari jalan engkau. Rabbana ya Tuhan kami, iblis binasakanlah ala amwalihim atas harta kekayaan mereka, wasjud dan keraskanlah atau kunci mati ala qulubihim atas hati-hati mereka, fala yu'minu maka tidak yu'minu mereka beriman, hatta sehingga yarawul azab mereka melihat siksaan atau azab al-alimah yang pergi. Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi pada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman sehingga mereka melihat siksaan yang pergi. Jadi harapan-harapan doa dari Nabi Musa dikhususkan kepada Fir'aun. Allah menjelaskan bahwa setelah Nabi Musa memperhatikan pembangkangan dan perbuatan seorang Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, serta melihat pula kecemasan dan ketakutan Bani Israel, maka Nabi Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat yang melimpah ruah yang diberikan Allah kepada Fir'aun dan pembesar-besar kaumnya, seperti bahan perhiasan emas, permata, pakaian kebesaran yang mewah, kendaraan yang megah, serta kekayaan lain. Namun segala nikmat yang diberikan Allah itu justru menjadikan mereka sesat dari jalan Allah. Jadi kekuasaan Fir'aun di Mesir telah membuatkan harta kekayaan yang melimpah ruah. Mesir saat itu mencapai peradaban yang tinggi di antara negara-negara lain. Ini terkenal dengan kebudayaan yang luar biasa, peradaban yang maju di Mesir saat itu. Harta kekayaan yang melimpah semua berada di bawah kekuasaan Fir'aun. Dan bukan untuk disyukuri, mereka malah dia menganggap sebagai penguasa dan Tuhan bagi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Maka ini dimintakan oleh Nabi Musa, semoga harta bendanya ini dimusnahkan sehingga dia akan menyadari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baru saja ditemukan kereta kencana yang dikendarai oleh Fir'aun ditemukan di Laut Merah pada saat pertemuan dengan Nabi
ini memang ya, bahwa roda yang ada itu ya, dari perak, terbuat dari perak ini ya, umurnya adalah sekitar 4.000 tahun yang lalu, dan ini bertepatan dengan ya, terjadinya permusuhan antara Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam, yaitu sebagai penguat ya, sejarah-sejarah yang ada di dalam Al-Quran ternyata dikeluarkan dengan temuan-temuan yang saat ini ya, terjadi ya. Bahkan mereka bertambah sombong dan berbuat aniaya di atas bumi. Jadi penyakitnya sedang berkuasa dan banyak harta itu seperti ini, penyakitnya tambah sombongnya ya, dan berbuat sewenang-wenang. Nah ini ya. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar Allah menghancurkan kekayaan Fir'aun itu dan membiarkan mereka dalam kesesatan hingga mereka tidak beriman. Lalu mereka beriman suatu mereka melihat azab yang pedih, tetapi iman mereka tidak diterima lagi dan tidak ada manfaatnya bagi mereka. Dan ini setelah terjadi pertempuran di Laut Merah ya, Nabi Musa alaihissalam masuk menerobos ke tengah-tengah lautan dengan bentangan jalan yang ada, diikuti oleh Fir'aun mengejar bala tentara itu. Nah setelah mereka sampai ke tepi ya, tongkat pun dipukulkan kembali ke laut. Fir'aun beserta pengikutnya tenggelam di laut itu. Pada saat tenggelam ini mereka menyadari akan kelemahannya dan mengakui ya, tentang ajaran yang dibawa Nabi Musa. Tapi itu proses ya, proses mati terus iman itu bermanfaat ya. Makanya ini ya, tidak diterima lagi keinsafan seperti itu. Makanya Rasulullah sudah menyampaikan Inna Allah la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubatnya seorang hamba siapapun ini ya, pada saat ini nyawa sudah berada di tenggorokan alias sudah mengalami sakaratul maut. Sebetulnya setiap orang itu akan ada kesadaran kepada Allah. Nek pasti saya akan dari ketawis, tapi setelah sakit mulai tampak dirinya lemah, tidak berdaya dan mengaku kekuasaan Allah. Di saat sakaratul maut juga mulai orang itu ya, kemampuannya nol sehingga dia mengaku di luar dirinya ada penguasa yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini sudah tidak berguna ya, dan kedaluarsa imam yang telah seperti itu. Nabi Musa mendoakan kehancuran Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya itu sesudah mengungkapkan kepada Allah alasan yang mendorongnya. Alasan yang terkali yang pertama karena kufur terhadap nikmat Allah. Mulai ini kekayaan yang melimpah ruah, jadi tidak mensyukurinya. Maka dalam surat Ibrahim, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah ini contohnya. Nah bila Fir'aun itu kufur pada nikmat, maka Allah pun akan memberikan azab yang berat, yang pedih. Yang kedua, menolak kebenaran. Jelas-jelas Nabi Musa ajaran ini itu ajaran yang baik untuk kesejahteraan, bukan kezaliman, kesewenang-wenangan, dan dibuktikan dengan mukjizat yang tidak dapat dikalahkan oleh penyihir-penyihir Fir'aun. Kenapa mereka tidak mau mengakui kebenaran itu? Ini alasannya kali ini ya. Makanya didoakan semoga harta bendanya ini dimusnahkan Allah dan dia dibiarkan dalam kekafiran. Membiarkan Fir'aun dan besar-besar dengan kekuasaannya, kejayaan, kekuatan yang besar, sedangkan dasar hidup mereka jauh terhindar dari nilai moral, kemanusiaan dan agama serta ketuhanan yang benar. Kasus ini berbahaya nih. Kekuasaannya ada, harta benda melimpah, tapi tidak disertai dengan nilai moral dan kepercayaan yang benar. Itu akan menjadi membahayakan bagi umat manusia ya. Maka hal yang demikian itu sangat membahayakan perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia ya. Mestinya orang yang kaya dan berkuasa itu memiliki iman yang baik serta moral yang luhur
nilai yang luhur, sehingga kekayaan kekuasaannya dapat dipakai untuk sarana kesejahteraan umat manusia. Tapi yang boleh bahaya ini. Jadi kesimpulan ini, meskipun Fir'aun mengerahkan ahli sihir, mengancam Nabi Musa dan pengikutnya serta menyesatkan kaumnya dengan harta yang dimiliki, ya, meskipun demikian keadaan Fir'aun, Nabi Musa tetap teguh pendiriannya dan selalu bertawakal kepada Allah serta mohon keselamatan. Ini golongannya mendesaki intisari sejarah ini. Walaupun banyak orang-orang yang mungkin menghina, mengancam, yang membatasi gerak kita, sepanjang kita berada di jalan yang benar, mari kita terus untuk mewujudkan kebenaran itu, mohon mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pun hampir kuliah dengan pengaruh-pengaruh jelek yang di luar dari kita. Kita harus impor. Ini dari namun sekarang pertanyaan saya sudah malam ya, pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdi bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darkis sarar wa su'il qadar wa samatatil a'da. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatan 'abdin dhalimin la yamliku nafsihi dharran wa la naf'an wa la mautan wa la hayata wa la nusyura. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka untuk kedua kegiatan berpatutan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.